Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Sandra, NPM 2314108, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan 5 hasil jawaban saya atau 5 jawaban saya dari 5 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen. Oke, langsung kita masuk ke yang pertama. Pikachu. Ya, definisi atau pendapat menurut saya mengenai rencana, perencana, dan perencanaan. Apa sih ketiga-tiga hal ini? Oke, kita mulai yang pertama. Rencana. Rencana adalah proses hasil ketetapan proses hasil perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Lalu yang berikutnya ada perencanaan. Perencanaan itu adalah seseorang ini dia yang membuat planning tersebut, dia yang membuat suatu rencana untuk dilakukannya suatu perencanaan nanti. Oke, yang berikutnya adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, itu tadi nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, langsung saja. Untuk perencanaan kota. Perencanaan kota atau city planning adalah salah satu aktivitas yang memiliki atau mempunyai hierarki. Ya, mempunyai hierarki atau spasial ya. Hierarki atau spasial di suatu perkotaan atau kota. Itu adalah perencanaan kota. Lalu yang berikutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup perencanaan kota. Iya, untuk ruang lingkup perencanaan kota ini adalah batasan-batasan dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Jadi di dalam kota tersebut memiliki batasan-batasan tertentu. Itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kota ini ditinjau ada ditinjau ada 6, yaitu secara demografis, secara sosbud atau sosial budaya, secara sosial ekonomis, secara fisik, secara geografis, dan secara politik administratif. Oke, yang pertama tadi secara demografis. Secara demografis ini berarti yaitu kota menjadi suatu tempat berpusatnya penduduk atau sebagai konsentrasinya penduduk daripada daerah-daerah sekitar. Jadi kota ini sebagai tempat pusatnya para penduduk. Itu secara demografis. Oke, yang berikutnya ada sosial budaya. Nah, sosial budaya atau tinjau kota secara sosial budaya ini berarti yaitu suatu lingkungan yang memiliki pola sosial budaya yang beragam atau banyak macam tadi dengan berbagai macam pergeseran atau perubahan. Oke, yang berikutnya adalah secara sosial ekonomis. Secara sosial ekonomis ini berarti suatu kota tersebut merupakan lingkungan dari kegiatan perekonomian dan didominasi lebih kepada usaha, misal seperti berdagang. Selain dari itu, misal seperti pertanian itu tidak masuk. Jadi yang masuk ke dalam suatu wilayah perekonomian ini adalah misal jasa, lalu ada perindustrian, perangkutan, perdagangan, dan lain-lain. Kota ditinjau secara fisik. Ini yang berikutnya. Kota yang ditinjau secara fisik itu berarti adalah kota yang merupakan suatu lingkungan di mana memiliki tatanan bangunan atau lingkungan fisik yang didominasi lebih kepada struktur binaan. Kota ditinjau secara geografis. Oke, untuk kota yang ditinjau secara geografis ini berarti adalah atau merupakan suatu kota yang memiliki lokasi strategis. Dia memiliki lokasi strategis dalam hal sosial, ekonomi maupun juga fisik pada suatu wilayahnya tersebut.
Oke, yang terakhir adalah tinjauan kota secara politis administratif. Tinjauan ini berarti adalah kota merupakan suatu batas wilayah kewenangan atau wewenangan pemerintahan yang dibatasi oleh suatu batas wilayah administrasi kota. Oke, pertanyaan nomor 4. Ya, untuk pertanyaan nomor 4 ini ada bentuk dan jenis dari suatu kota. Dan di bentuk ini ada 4 hal yang akan nanti dibahas. Untuk pengertian bentuknya sendiri, bentuk kota adalah pola dari suatu wilayah yang terbangun dari sebaran kawasan yang bukan pertanian atau biasa disebut juga perkotaan. Lalu untuk bentuk kota tersebut dipengaruhi oleh 4 hal. Hal yang pertama yaitu pola jaringan jalan. Yang kedua ada daya dukung lahan. Yang ketiga ada sebaran sumber daya alam. Lalu yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Nah, tadi sudah bentuk kota dan 4 halnya. Lalu sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis dari bentuk kota tersebut. Bentuk kota yang pertama adalah linear. Bentuk kota yang kedua adalah space shade atau grid. Yang ketiga ada star atau bintang. Lalu ada finger shape atau kaki domba. Yang terakhir ada sporadis. Sporadis bukan terakhir. Sporadis. Lalu ada ring. Oke, untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, yaitu untuk pola-pola suatu fisik kota ya. Pola-polanya itu ada 3. Untuk pola yang pertama yaitu pola perkembangan konsentris. Pola ini rata di luar, namun cenderung lambat di dalam dan menunjukkan morfologi kota yang kompak. Pola yang kedua yaitu pola memanjang atau linear. Pola ini tidak sama pada setiap perkembangan kota. Lalu untuk pola yang terakhir yaitu pola meloncat atau leapfrog atau checkerboard development. Pola yang ketiga ini pola yang tidak mengikuti arah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video saya. Selamat beristirahat. Ciao.